Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkau damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Puji-pujian ini sangat menggugah saya karena situasi saat ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Saya tadi baru menelepon teman saya anggota DPRD di Sintang. Saya kaget nggak dijawab-jawab, lama-lama dijawab istrinya baru sudah dipanggil Tuhan. Ya, padahal saya mau ada urusan sama beliau, tapi tadi jawabannya baru sebulan sudah dipanggil Tuhan. Jadi situasi ini tetap kita waspada. Kita anak Tuhan tetap waspada. Sekarang Jakarta udah level 2. Jadi tetap kita, makanya lagu ini sangat menghimbau kita bahwa hidup kita tidak ada yang tahu, bagaikan sekam bisa berlalu. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ntar saya minta berdoa Pak Syombi dari awal. Rohmu yang hidup penuhkanku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih penyakitku, ambil alih seluruh sakitku di altarmu, menyembahmu.
begitu baik Engkau pada kami. Engkau masih mencintai kami, memberkati kami, memimpin kami sepanjang hari ini Bapa. Bapa, kami ingin menyembah, memuji nama-Mu Bapa. Berkatilah kami Bapa. Biarlah kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Bapa. Demikian juga kami berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum datang Bapa. Karena cuaca hujan ini Bapa berkati mereka Bapa. Dalam perjalanannya ataupun mereka yang melalui live streaming, Kau berkati, Kau urapi mereka juga Bapa. Biar mereka mendapatkan sukacita sama seperti kami yang hadir di sini Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi membawa firman kami nanti untuk hamba-Mu. Kau berkati dia Bapa. Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Bapa. Dan biarlah kiranya firman yang disampaikannya adalah firman yang hidup yang benar, yang bisa membangkitkan, membangun iman kami Bapa. Demikian juga kami berdoa Bapa bagi kami, sehingga kami, manusia kami, dan Bapak Fian sebagai multimedia kami Bapa. Kau berkati Bapa, berkati juga ruangan ini Bapa. Jangan bercampur Tuhan ikut campur kami dalam ini. Biar segala kuasa kegelapan, segala kuasa setan, roh jahat yang ingin mengganggu kami menolak menghancurkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dari awal hingga akhirnya bagian ibadah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi, sudah ibadah ini sudah dibuka dengan doa. Suasana sekarang ini lagi hujan, mungkin banyak teman-teman kita tidak hadir karena kemacetan yang terjadi. Tapi bagi kita yang sudah hadir, kita percaya karena itu adalah pertolongan Tuhan yang sudah menjamah hati kita sehingga kita ada sebagaimana pada malam hari ini. Baik saudaraku, sebelum membuka ruang kesaksian karena mungkin ada yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya sepanjang tahun 2021 yang belum bersaksi karena situasi kondisi ibadah, mungkin boleh bersaksi singkat padat supaya saling menguatkan di antara kita. Kita mari bernyanyi lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Pujian ini menyatakan
bahwa hidup kita bagaikan debu yang hanya sebentar di dunia ini Tuhan. Tapi biarlah kita hari-hari kita lebih berserah dan berpengharapan kepada Dia. Harta materi berlalu semuanya. Tetapi bila kita berserah, hanya iman kita yang menyatakan bahwa sorga yang kita janjikan Tuhan kepada kita. Mari kita nyanyikan ini sekali lagi pujian ini bagi saudaraku yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya dan di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya hebat bagiku. Selamanya heran bagiku. Ada yang mau bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Baik, kalau belum ada, saya akan bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau cerita COVID, mungkin saya yang pertama COVID di sini. Tapi saya hari itu mengisolasi diri. Ya. Begitu saya ada pemeriksaan di kantor strip pertama, saya langsung down. Karena ruangan langsung disterilkan semua. Saya ambil inisiatif masuk ke Gatot Subroto. Proses semuanya, terus isolasi saya 3 minggu. Berangsur-angsur, puji Tuhan dapat sembuh. Gelombang berikutnya di kantor saya itu 75 orang kena. Wisma Atlet. Untung kepala Wisma Atlet itu teman Lemhanas, sekretaris saya. Sehingga bisa orang Depdagri ditampung di sana. Itulah kesaksian saya. Jadi puji Tuhan, sekarang saya juga mau minta tolong bagi saudaraku. Secara kementerian saya tinggal 1 tahun lagi pensiun. Atau bulan 9 ya, bulan 4 ini saya harus pensiun. Tapi saya ambil jalur fungsional. Sehingga saya dapat, masih ada bonus 10 tahun lagi. Jadi sekarang saya posisi masih di Depdagri. Karena SK saya masih menunggu pemberhentian dari Presiden Jokowi untuk diangkat kembali di lembaga yang baru. Masih 0. Yang sekarang ada BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi bantu kami, teman-teman saya sudah beralih fungsi, bukan di Kemendagri lagi. Tapi saya karena kami ada 3 orang, karena semua udah utama, jadi menunggu SK dari Presiden. Bantu saya, sekilas tadi kami bincang-bincang semua, namanya organisasi baru. LIPI semua digabung, LIPI 8, Ristek ya aja sudah 11.000 lebih. Ditambah lagi dari 48 KL. Jadi nggak tahu deh, ini yang gue bilang inilah negeri kita ini.
politik mendominasi teknokrat. Ya, jadi inilah negeri ini. Politik lebih makanya sekarang lagi rame-rame ini menggugat di MK. Tapi kita sebagai orang percaya, kita serahkan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Untuk itu bantu kami supaya SK saya cepat keluar dari Presiden Jokowi, sehingga bisa, kalau memang udah beralih harus beralih, sehingga mungkin kami akan berkantor di Gatot Subroto. Itulah kesaksian saya. Semoga saudaraku bisa membantu kami dalam meniti karir kami yang masih dipercaya. SK-nya 10 tahun lagi, tapi Tuhan yang tahu. Ya kan? Iya, masih dipercaya saya 10 tahun lagi untuk mengabdi di Republik ini, tapi Tuhan yang tahu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti tadi teman saya itu kaget benar saya tadi. Saya mau minta advis, ada persoalan ada di Sintang, tahu-tahu udah dipanggil Tuhan. Ya itulah kesaksian saya. Terima kasih. Kalau masih ada mau bersaksi, masih saya beri kesempatan. Atau Mbak puji-pujian. Kalau nggak ada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yang sudah dipercaya oleh Tuhan dan juga Ibu Gembala untuk melayani tempat ini. Jadi mau bersaksi? Oh iya, betul. Baik, sembari kita bernyanyi, kita akan menjalankan kolekte yang pertama. Kita bernyanyi seperti rusa yang rindukan sungai. Menyembahmu Seperti sungai rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah perisaiku, kepadamu aku berserah. Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku.
segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, seperti rusa yang kehidupan kita. Dan puji Tuhan, berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Ibu Gembala, bahkan dari Bapak Wakil Gembala, bahkan pengurus kaum pria yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, nah sesuai dengan tema yang dibagikan di grup kebenaran firman Tuhan malam hari ini, tema kebenaran firman Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini saja dulu pembacaan kita. Nah, di sini tema kebenaran firman Tuhan yaitu yakin akan pertolongan Tuhan. Nah, kisah tentang 3 orang pemuda ini yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini di kitab Daniel pasal yang ketiga ini menjelaskan kisah daripada 3 orang pemuda ini yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Nah, sebelum lanjut kita mau mengetahui latar belakang kehidupan dari ketiga orang ini dalam Daniel pasal yang pertama. Di situ dijelaskan
tentang kehidupan orang-orang Israel ini, 3 orang pemuda ini yang hidup dekat dengan Tuhan. Nah, di pasal yang pertama di situ dijelaskan pada tahun ketiga, yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar. Di sini ditulis bahwa di ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Arpenas sebagai kepala istana pada saat itu untuk mencari orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang berhikmat pada saat itu, orang-orang yang cakap. Ketika dia mendirikan patung emas, patung yang terbuat dari emas. Daripada Raja Nebukadnezar pada saat itu, bahwa semua orang yang ada di muka bumi pada saat itu harus menyembah patung yang dia dirikan. Harus sujud menyembah patung yang dia dirikan. Ketika orang-orang di seluruh bangsa, suku bangsa mendengar bunyi sangkakala, mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga ketika bunyi sangkakala pun terdengar, orang-orang harus menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Namun ada orang-orang yang melihat ketiga pemuda ini tidak menyembah patung, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga mereka melaporkan kepada raja bahwa ketiga orang ini tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Sehingga raja pun memanggil ketiga orang ini. Ketiga pemuda ini dipanggil pada saat itu.
api yang menyala-nyala. Mereka diberikan sebuah pilihan dalam kehidupan mereka. Dan mereka punya pilihan. Mereka punya pilihan. Dan saat itu mereka harus benar-benar mengambil sebuah keputusan yang baik. Sebuah keputusan yang benar yang akan menentukan kehidupan mereka. Karena kalau mereka menyembah patung, berarti mereka akan selamat. Mereka akan tidak masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi jikalau mereka tidak menyembah, di sini sudah ditekankan oleh Raja Nebukadnezar, jika tidak menyembah patung, maka akan dicampakkan di dapur api yang menyala-nyala. Di sini kita boleh melihat ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan ketiga orang pemuda ini. Ketika mereka harus diperhadapkan dalam pilihan yang sulit. Pilihan yang sangat rumit harus ada dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak muda, seorang pemuda yang takut akan Tuhan. Mereka diberikan sebuah pilihan yang sangat sulit pada saat itu. Mereka menyembah patung, apakah mereka harus menyembah patung atau tidak? Karena kalau mereka tidak menyembah patung, mereka akan mengalami hal yang tidak diinginkan oleh orang-orang pada saat itu. Namun kita boleh melihat di sini, deklarasi iman, sebuah hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh tiga orang pemuda ini. Di ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Mereka benar-benar meyakini bahwa ketika mereka ada di tempat itu, ketika mereka harus diperhadapkan dalam pilihan yang sekalipun, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Sekali posisi saat itu, karena mereka yakin akan setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, terkadang kita harus ada dalam posisi seperti ini, diperhadapkan dalam posisi seperti ini, diperhadapkan dalam pilihan tersulit dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melayani Tuhan atau tidak? Apakah kita harus memberikan kehidupan kita untuk beribadah atau tidak? Terkadang itu jadi pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan tersulit datang dalam kehidupan kita karena kenapa? Ada faktor-faktor yang mendukung kita harus ada di posisi seperti itu. Harus berpikir, apakah saya masih mau melayani Tuhan dengan situasi dan kondisi saat-saat ini? Apakah saya masih mau beribadah kepada Tuhan sementara pekerjaan saya hilang, mata pencarian saya hilang? Kadang kita harus berada di posisi seperti ini, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Berada di posisi yang sangat sulit, berada dalam pilihan yang sangat sulit. Tapi kita melihat keyakinan mereka, iman mereka kepada Tuhan, bahwa mereka yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, itu nyata. Nah, begitupun dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaum pria, sebagai kepala-kepala rumah tangga, kita harus yakin akan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Masalah boleh datang dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan tersulit pun boleh ada datang dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kita harus benar-benar yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya selalu mengingat perkataan khotbah dari Bapak Wakil Gembala. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk melewati badai. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk ada di posisi saat ini. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Tuhan pun seperti itu. Tuhan terkadang membuat kita ada di tempat seperti itu. Membuat kita ada di posisi sulit. Membuat kita ada ego. Tuhan mengizinkan mereka harus mengalami kondisi tersulit pada saat itu. Mengalami pilihan yang tersulit dalam kehidupan mereka. Untuk memperlihatkan betapa besar kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Malam hari ini Bapak-bapak, kaum pria yang ada. Apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah, pekerjaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, yakin akan pertolongan Tuhan. Saat ini mungkin ada dalam masalah, ada dalam titik terendah kita, ada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita. Tapi selalu ingat, Tuhan terkadang mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kita, pergumulan datang dalam kehidupan kita, masa-masa tersulit datang dalam kehidupan kita. Karena ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah menyangka hal ini harus terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah menyangka itu harus terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan 3 orang pemuda ini. Agar supaya mereka melihat dan lewat kehidupan mereka menjadi saksi bagi orang-orang pada saat itu. Ketika mereka harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Karena mereka melanggar akan perintah raja pada saat itu. Mereka harus dicampakkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Tapi kita boleh melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan 3 orang ini. Karena kenapa? Mereka yakin akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ingat, Tuhan itu mengizinkan mereka ada di tempat itu. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan apa yang terjadi ketika mereka masuk dalam perapian yang menyala-nyala, tidak terjadi apa-apa. Suatu hal yang luar biasa, membuat orang terheran-heran akan kuasa Tuhan. Bahkan Raja Nebukadnezar pun pada saat itu terheran-heran ketika dia melihat 3 orang ini, bahkan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dalam dapur itu ada 4 orang. Dan dia boleh menyaksikan betapa besar Tuhan yang disembah oleh 3 orang ini. Tuhan yang kita sembah malam hari ini sangat besar kuasanya ketika kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Ketika mereka keluar, tidak ada satupun dari mereka yang terbakar. Dari firman Tuhan bilang, rambut mereka, jubah mereka, bahkan tidak tercium bau gosong sekalipun dari 3 orang ini. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan lewat 3 orang ini, mereka boleh jadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka. Kita mau jadi saksi bagi Tuhan. Kita mau jadi berkat bagi Tuhan. Jangan menyerah dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan kita menyerah ketika kita harus berada dalam kondisi sulit.
yakin dan percaya. Tema GPD Efrata tahun 2022 yaitu yakin. Yesus akan kawal Indonesia. Indonesia saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Tanpa kita sadari udah mau 2 tahun. Kita menjalani kehidupan di posisi saat ini. Keadaan yang sulit. Segala sesuatu dibatasi. Sangat sulit. Beribadah dibatasi. Mau kemana-mana dibatasi. Semuanya dibatasi oleh keadaan yang sulit ini. Tapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bangsa Indonesia ini, di tengah-tengah muka bumi ini. Karena ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terbesar, yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Mungkin lewat pandemi ini, kita kehilangan pekerjaan kita. Lewat pandemi ini, kita mengurang pendapatan kita. Segala sesuatu mengurang, tapi yakin akan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita mau bandingkan dengan Daniel. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mengalami pertolongan Tuhan. Daniel pun mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Ketika dia yakin dan percaya kepada Tuhan, dia pun mengalami pertolongan yang sama. Dalam Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6 berbicara tentang gua singa. Nah, dari Sadrak, Mesak dan Abednego, karena Daniel juga salah satu orang yang dipilih karena dia berperawakan baik, orang yang sangat berprestasi pada saat itu, sehingga dia pun dipilih pada saat itu. Nah, dalam Daniel pasal 6 ini, Daniel pun mengalami perhadapkan dalam pilihan yang sulit untuk menentukan kehidupan mereka. Mati dan hidup ada dalam pilihan mereka. Dan Daniel pun pada saat itu mengalami suatu hal yang hampir serupa, yaitu pilihan, menentukan pilihan mau hidup atau mati ada dalam pilihan Daniel pada saat itu. Ketika titah raja pun keluar, perintah raja pun keluar pada saat itu bahwa tidak ada satu orang pun selama 30 hari menyembah kepada Allah mereka, menyembah kepada Tuhan mereka. Tidak boleh. Tapi Daniel seorang yang takut akan Tuhan. Dia tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan dia. Walaupun dia harus ada dalam situasi dan kondisi seperti itu. Perintah raja bahwa tidak boleh menyembah Allah mereka, menyembah Tuhan. Siapapun tidak boleh pada saat itu. Tapi Daniel, dia yakin dan percaya kepada Tuhan. Dan dia pun tetap menyembah Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya dia. Bapak-bapak, kaum pria, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk kita melayani Tuhan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk setia kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yaitu kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Walaupun dalam situasi tersulit. Daniel ada dalam situasi yang tersulit pada saat itu. Tapi dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia ketahuan bahwa dia menyembah, dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya hukuman pun dijatuhkan dalam kehidupan Daniel pada saat itu. Tapi kembali lagi, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan Daniel karena dia yakin dan percaya. Jadi 4 orang ini, 4 pemuda ini sama-sama memiliki keyakinan bahwa mereka yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka harus diperhadapkan dalam situasi tersulit dalam kehidupan mereka masing-masing, tapi mereka tetap yakin sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dan jadi saksi buat orang-orang di sekitarnya. Kita mau jadi saksi bagi Tuhan. Kita mau jadi saksi di luar sana. Kita mau jadi berkat buat orang lain. Harus benar-benar yakin dan percaya kepada Tuhan. Apapun masalah, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Tetap teguh kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan.
yang kita puja, yang kita tinggikan. Tidak berbeda. Jadi kalau mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, Daniel dan ketiga teman daripada Daniel ini ditolong oleh Tuhan. Kita pun malam hari ini percaya, yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Melewati situasi kondisi akhir-akhir ini. Pandemi yang semakin hari semakin bertambah. Virus varian baru pun ada. Tapi kita yakin dan percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun ada dalam situasi seperti ini. Orang-orang di luar sana, jemaat-jemaat Tuhan di luar sana sudah tidak bisa beribadah lagi. Ada gereja-gereja yang harus ditutup. Tapi kita di tempat ini masih diberikan kebebasan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyenangkan akan hati Tuhan. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Tapi mari pergunakan kesempatan yang ada untuk kita menyenangkan akan hati Tuhan. Untuk kita memuliakan Tuhan, memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Selagi waktu masih ada, mari pergunakan kehidupan kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Angkat pujian yang berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib.
akhiri ibadah kita. Ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi aku percaya. Aku percaya Oh, haleluya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya. Aku percaya Haleluya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melaksanakan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mencintai Engkau, kami mencintai firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami beribadah pada malam hari ini. Walaupun menentang banyak cuaca yang tidak mengizinkan ya Tuhan. Tapi kami tetap rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau berkati kami semua Tuhan. Teristimewa kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah sabda-Mu Tuhan tolongan-Mu tetap menyertai kami. Sampai Maranatha, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah selama kami ada dalam dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan dosa ini ya Tuhan. Kami tetap setia Tuhan mengiring Engkau. Kami tetap melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Supaya jangan kami berdosa kepada-Mu. Dan supaya Tuhan, saat kami dipanggil oleh Tuhan, atau saat Engkau datang kembali ya Tuhan, kami boleh menjumpai Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama Engkau di kerajaan-Mu ya Tuhan, yang sudah disediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai kehidupan yang masih muda ini ya Tuhan. Menjadi berkat ya Tuhan, berikan hikmat akal budi dari surga, supaya dia boleh dipakai menjadi hamba-Mu, boleh melayani Engkau Tuhan, dimanapun dia berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Hotnier ya Tuhan, yang menghadapi pengangkatan atas tugas-tugas yang baru yang akan diberikan padanya Tuhan. Kami bersyukur di masa yang sulit ini Engkau tetap memberikan pekerjaan pada Bapak Hotnier ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya SK pengangkatannya segera diturunkan untuk dia, dan dia boleh bersuka cita dan boleh oh Tuhan memuji membesarkan nama-Mu, karena itulah Tuhan, Engkaulah Tuhan junjungan hidup kami, kuasai hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami semua ya Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, Kau berkati Tuhan. Apapun ya Tuhan menjadi tujuan hidup mereka, menjadi masalah dalam kehidupan mereka, kami yakin ya Tuhan akan pertolongan-Mu. Engkau akan menolong kami ya Tuhan, membawa kami ke tempat yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, untuk gembala kami ya Tuhan. Biar Engkau berikan kesehatan yang penuh. Wakil gembala juga Tuhan, Kau berikan hikmat dan budi dari surga, supaya kami semua boleh digembalakan menuju ke surga yang mulia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa malam hari ini, dan biar kiranya saudara-saudara sekalian, Tuhan melindungi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.